kesempatan. Riu, Apa Reu? saya mau beri kabar kepada kau. Apa Reu? Kabar baik ke buruk nih? Baik tentunya. Bagaimana Reu? Saya dengar-dengar di Rocky Betun ada anak-anak yang dipersiapkan untuk menerima sakramen Krisma. Oh begitu kan Reu? Ya, Reu sudah Krisma atau belum? di saya ini belum Krisma. Krisma itu juga seperti apa saya tidak tahu. Aduh kalau begitu kita ke paroki saja. Buat apa ke Rocky? Ada satu frater top di sana itu nama frater Ano. Mungkin dia bisa jelaskan untuk kita kah apa itu sakramen Krisma? Mungkin. Reu, mungkin bisa Reu nanti setelah dengar mungkin Reu bisa terima sakramen Krisma kah? Iya, saya juga. Ayo, Ayo, mari kita. Ini bagaimana? Sapu dulu. Biar saja. Biar Pokoknya kita terima Krisma nih. Oke. Halo Frater. Halo, Frater. Selamat sore. Mari silakan. Selamat datang ya. Iya. Bagaimana? Kabar baik Frater. Bagaimana Frater sendiri? Saya di sini sendiri dalam pasar Progada pergi pelayanan. Bagaimana dengan kalian berdua? Aman-aman saja? Aman, sehat. Semangat. Ini kami datang ke sini nih dengan teman saya ini, dia belum terima sakramen Krisma. Frater. Mungkin mohon penjelasan sedikit. Mungkin dia ada beberapa pertanyaan nanti Frater bisa jelaskan. Frater, saya Servas, ada sebuah pertanyaan. Mengapa orang Kristen harus menerima Krisma? Baik Saudara Servas, terima kasih atas pertanyaanmu. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, saya terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam gereja Katolik itu terdapat yang namanya sakramen inisiasi, yaitu tahap di mana seseorang sebelum menerima sakramen Krisma, dia terlebih dahulu menerima yang namanya yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen Ekaristi, dan yang ketiga sakramen Krisma. Jadi sakramen Krisma itu tekanannya pada Roh Kudus, yaitu ketika orang yang bersedia untuk menerima sakramen Krisma, pribadi itu atau orang itu diajak untuk menyadari, menghayati kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Dengan sakramen Krisma dijelaskan bahwa orang yang sudah dibaptis itu kini dikukuhkan sebagai anggota penuh jemaat. Artinya dia sudah menjadi anggota penuh dalam gereja Katolik. Dia sudah bisa bertanggung jawab atas iman yang dia anut. Jadi mungkin inilah penjelasan singkat dari saya. Frater, saya masih ada lagi pertanyaan. Silakan. Pertanyaan saya, apa saja syarat bagi orang yang menerima Krisma? Untuk menjelaskan pertanyaanmu ini, sebetulnya ini lanjutan dari yang tadi sudah saya jelaskan tentang mengapa orang harus menerima sakramen Krisma. Jadi, Servas, Ya, untuk menjawab pertanyaanmu ini, kita kembali ke tadi yang tadi sudah saya jelaskan mengapa orang harus menerima sakramen Krisma itu. Jadi, syarat utama supaya orang bisa menerima sakramen Krisma itu, yang pertama itu orang yang sudah dibaptis, dan yang kedua orang yang sudah menerima sakramen Ekaristi dan sudah melewati dua tahap itu, baru ada tahap yang terakhir adalah tahap perisian sakramen Krisma. Sebetulnya itulah syarat-syarat orang menerima sakramen Krisma. Frater, mendengar penjelasan Frater sangat menarik, dan saya ada mempunyai satu lagi pertanyaan. Oh, silakan. Apa rahmat dari orang yang menerima Krisma? Jadi rahmat ketika seseorang
menerimakan sakramen Krisma itu rahmat yang pertama itu. Kalau dalam ajaran Krisma gereja, calon Krisma itu makin serupa dengan Kristus. Dia makin serupa dengan Kristus karena Roh Kudus yang memampukan dia. Dan yang kedua, calon Krisma menjadi lebih mantap dan dewasa dalam iman. Dia berani bertanggung jawab atas iman yang dia pilih. Dia sudah memiliki komitmen pribadi, bisa mempertanggungjawabkan imannya. Lalu yang ketiga, mungkin calon Krisma makin sedia mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikut, mungkin calon Krisma makin berani membela iman. Dan yang berikut dan yang terakhir, calon Krisma dikuatkan menjadi saksi Kristus yang sejati bagi baik untuk dirinya maupun orang-orang di sekitar lingkungan hidup. Jadi itulah rahmat dari sakramen Krisma. Frater, saya bersyukur sekali dan berterima kasih pada Frater atas penjelasan Frater tentang sakramen Krisma. Sekiranya saya tahu bahwa dengan menerima sakramen Krisma, saya bisa mendapat rahmat. Yang saya ingat dari Frater, penjelasan Frater, rahmat bisa menjadi saksi Kristus. Terima kasih Frater. Sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan datang. Pro kita buka untuk melayani.